Saudara dan saudariku yang terkasih, salam damai dalam Kristus Yesus. Hari ini, Kamis 11 November 2021, kita memasuki pekan biasa ke-32 yang sekaligus merayakan peringatan wajib Santo Martinus. Kita akan merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Andreas Rasidi, dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus, Keuskupan Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, karena berbagai beban dan kesibukan pekerjaan, seringkali mata dan hati kami tidak peka akan kehadiran-Mu. Kami mohon, bantulah kami agar dapat melihat dan merasakan kehadiran-Mu sebagai peneguh dan penolong atas segala tugas dan karya kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita merenungkan Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, hidup bahagia dan damai adalah menjadi harapan semua orang. Dan di dalam pewujud nyataan tujuan hidup ini hanya dapat dialami apabila setiap orang memiliki kehendak dan ketulusan untuk berbuat baik dan saling memberikan rasa kasih. Disitulah Tuhan ada. Frater Patrick Diego dalam sebuah renungannya mengisahkan begini. Dalam buku Sejenak Bijak karya Anthony de Mello, terdapat kutipan yang menarik bahwa seringkali kita berdoa memohon kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya Allah itu sudah hadir dalam hidup kita sehari-hari. Hanya saja kita kurang peka akan kehadirannya. Dan dalam bacaan Injil hari ini, hal yang serupa nampaknya terjadi pada orang-orang Farisi
yang bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Padahal kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka, yakni Yesus sendiri. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah yang bisa diartikan kebahagiaan dan damai sejahtera sesungguhnya sudah ada di sekeliling kita dan di dalam diri kita. Disinilah setiap kita diajak untuk menemukan dan menghidupkannya, serta menyatakan dalam hidup bersama yang penuh cinta dan sayang. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, seringkali dalam hidup ini kita terlalu banyak menuntut kehadiran dan penyertaan Allah. Padahal untuk menyadari kehadiran Allah ternyata membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati. Kita ingin supaya Allah membimbing, menolong, dan mendampingi tugas dan karya-karya kita. Padahal sebenarnya Allah sudah dan selalu hadir dan berkarya bagi hidup kita di setiap harinya. Kasih Allah melampaui apa yang kita pikirkan, dan kemurahannya melebihi dari apa yang kita minta. Hanya saja kita kurang mampu menangkap itu semua. Mungkin juga karena kita kurang bersyukur dan terlalu banyak menuntut. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Allah tidak hanya hadir di saat kita senang dan berhasil, melainkan juga di saat kita susah, kita sedih, kita gagal, bahkan saat kita kecewa. Allah juga hadir. Hanya saja seringkali kita sama seperti orang Farisi yang selalu bertanya-tanya akan kehadiran Allah itu. Allah selalu hadir dan mendampingi kita. Tidak sedetik pun Allah meninggalkan kita. Maka dari itu, mari kita sediakan ruang untuk menyadari kehadiran Tuhan, untuk menanggapi sapaannya, dan merasakan rahmat kasih karunia-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Kami mohon bantulah dengan rahmat-Mu, agar kami mampu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Melalui kesadaran ini ya Bapa, semoga kami pun dapat melihat bahwa sebenarnya segala kebaikan dalam hidup ini hanya berasal daripada-Mu. Dan semoga kami dapat membagikan kebaikan-Mu itu kepada sesama kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudariku terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.